Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul mini riset analisis risiko operasional UMKM Tempe Pur di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labeng dengan jumlah anggota 4 orang, yaitu ada Faridatul Kurnia dengan NIM 105, ada Nur Hasin Agustina dengan NIM 117, lalu ada Diajeng Terusma Pratiwi dengan NIM 120 dan ada Zadra Pulo dengan NIM 125. Yang selanjutnya yaitu ada bab metode penelitian. Lokasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pada usaha Tempe Pur di Sukolilo Barat, Kecamatan Labang. Lalu waktu yang digunakan pada bulan Mei sampai Juni tahun 2022. Dan sumber datanya berasal dari data primer, yaitu dari kuesioner wawancara yang dilakukan secara langsung pada pemilik dan karyawan kerja di usaha Tempe Pur. Lalu analisis yang menggunakan analisis FMIA. Baik, selanjutnya yaitu terkait identifikasi risiko. Di UMKM Tempe Pur ini terdapat 9 risiko yang teridentifikasi, di mana yang pertama terkait risiko bahan baku. Dalam risiko bahan baku terdapat 3 risiko yang terjadi, yaitu yang pertama harga kedelai yang berfluktuasi, di mana permasalahan terjadi di UMKM ini tidak terlepas dari harga kedelai yang berfluktuasi atau tidak menentu, yang berpotensi dapat mempengaruhi stabilitas harga tempe. Yang kedua yaitu keterlambatan pasokan kedelai. Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan kedelai di UMKM Tempe Pur ini yaitu tidak tersedianya kedelai secara kontinu dalam segi jumlah maupun kualitas yang memadai sesuai kebutuhan di UMKM. Yang ketiga yaitu terkait kualitas kedelai tidak bagus, di mana permasalahan yang terjadi di UMKM ini sering memperoleh kualitas kedelai yang tidak bagus sehingga mempengaruhi pada produknya, yang dimana diperoleh tempe pur ini lebih banyak pengotornya sehingga proses sortir yang dilakukan harus teliti. Pengotor tersebut berupa kerikil, serpihan batang kedelai, kulit kedelai, dan biji kedelai tidak berisi atau kosong. Yang kedua yaitu terkait resiko produksi, di mana dalam resiko produksi ini terdapat 3 resiko yang terjadi. Yang pertama, kerusakan mesin penggiling. Dalam produksi UMKM Tempe Pur ini juga banyak ditemui permasalahan dan resiko yang dihadapi yang akan berpengaruh di dalam proses produksi tersebut. Seperti adanya mesin penggiling yang rusak, di mana mesin penggiling rusak ini terjadi karena mesin yang sudah tua atau sekitar 7 tahun. Yang kedua yaitu terkait hasil produksi tempe kurang matang. Di UMKM Tempe Pur ini biasanya terdapat beberapa tempe yang kurang matang karena kondisi suhunya terlalu rendah sehingga akan menghambat proses pertumbuhan jamur. Yang ketiga yaitu ketidaknyamanan lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja di UMKM Tempe Pur ini belum cukup baik. Hal ini karena kondisi ruangan kurang luas atau sempit sehingga udara di ruangan tersebut terasa panas. Lalu yang ketiga yaitu terkait risiko produk. Yang pertama, permintaan tempe tidak menentu. Biasanya lonjakan permintaan terjadi di UMKM Tempe Pur ini pada saat hari libur sekolah dan menjelang hari Idul Fitri. Yang kedua, pesaing produk sejenis. Pada pesaing sejenis, UMKM Tempe Pur ini di daerah Labeng yaitu seperti UMKM Tempe Basir. Yang ketiga yaitu pembatalan pemesanan. Proses pemesanan UMKM Tempe Pur ini dilakukan melalui via telepon dan datang langsung ke tempat produksi. Namun di UMKM ini terdapat permasalahan sering terjadinya pembatalan pemesanan dan rata-rata konsumen yang melakukan pembatalan pemesanan dalam jumlah besar dengan melalui via telepon. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis FMIA. Pada WPT terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama ada risiko bahan baku, risiko produksi, dan risiko pasca produksi. Untuk tabel risiko bahan baku, nilai EPN tertinggi yaitu pada harga kedelai yang berfluktuasi dengan nilai sebesar 392. Lalu pada risiko produksi, nilai tertinggi RPN-nya yaitu pada kerusakan mesin penggiling. Dan untuk tabel risiko pasca produksi, nilai tertingginya yaitu pada pesaing produk sejenis. Hal ini menunjukkan nilai keseluruhan RPN yang paling tinggi yaitu terdapat pada tabel risiko produksi yaitu kerusakan mesin penggiling. Setelah diketahui nilai RPN atau prioritas risiko masing-masing variabel, selanjutnya adalah penyusunan strategi minimasi risiko. Risiko tersebut antara lain harga kedelai berfluktuasi, keterlambatan pasokan kedelai, kualitas kedelai yang tidak bagus, kerusakan mesin penggiling, hasil produksi tempe yang kurang matang, ketidaknyamanan lingkungan kerja, dan permintaan tempe yang tidak menentu, pesaing produk sejenis, dan pembatalan pemesanan.
Risiko tertinggi dari variabel bahan baku, produksi, dan pasca produksi berpotensi menimbulkan risiko lainnya, sehingga perlu dilakukan perumusan strategi untuk meminimasi ketiga risiko tersebut. Tujuan variabel dan Ya baik, kesimpulan yang kami dapatkan di sini berdasarkan hasil penelitian data dapat disimpulkan bahwa risiko operasional usaha tempe pur. Nah, yang pertama, setelah diidentifikasi terdapat 9 sumber risiko yang dikelompokkan menjadi 3 risiko, meliputi risiko bahan baku, risiko produksi, dan risiko pasca produksi. Nah, yang kedua, dari hasil perhitungan RPN pada risiko operasional pada usaha tempe pur, nilai RPN tertinggi secara keseluruhan dari 3 sumber risiko, yaitu kerusakan pada mesin penggiling. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan mesin penggiling tergolong parah karena sering kali terjadi saat proses produksi. Diketahui bahwa mesin penggiling yang digunakan oleh usaha tempe pur masih tradisional dan belum mengganti sama sekali. Nah, yang ketiga, strategi pengolahan risiko pada usaha tempe pur, yaitu dengan menjalin kemitraan, peningkatan komunikasi dan informasi, mengevaluasi supplier, dan inovasi. Nah, saran untuk usaha tempe pur pada alat produksi, yaitu alat penggiling bisa diganti dengan yang baru karena dilihat dari kerusakan yang sering terjadi sehingga mengganggu proses produksi. Presentasi pada kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.